Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi analisa tahap define menggunakan metode 5W+1H. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tahap define. Tahap define merupakan salah satu tahapan yang ada pada design thinking. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat selama tahap tentatif. Dan disinilah kita akan menganalisa pengamatan dan mensintesiskan untuk mengetahui masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara berpusat pada manusia. Yang pertama adalah what. What atau apa? Pada pertanyaan ini mendorong untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada serta memberikan uraian tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah yang terjadi. Apa saja yang terjadi pada masalah vidya dan COVID-19? Misalnya, apa yang sekarang terjadi adalah beberapa orang tidak tahu tentang bagaimana cara aturan vidya. Untuk apa vidya dibayarkan? Contoh untuk menguraikan pertanyaan what atau apa. Yang pertama adalah, apa masalah yang sedang terjadi pada saat ini? Seperti kita ketahui, masalah yang sedang terjadi pada saat ini adalah banyaknya orang yang belum mengetahui apa itu vidya. Masalah kedua adalah penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin bertambah. Per tanggal 14 April 2020 terdapat 1.934.557 kasus positif COVID-19. Pertanyaan apa yang kedua adalah apa dampak yang ditimbulkan akibat masalah yang terjadi? Dampak dari vidya adalah banyak orang yang menjadi tidak membayar vidya, tidak membayarkan hutang puasa. Dampak yang kedua pada COVID adalah penyebaran COVID. Banyak warga di seluruh dunia yang meninggal akibat tertular virus corona atau COVID-19. Pertanyaan ketiga tentang apa adalah, apakah dengan adanya masalah dapat menimbulkan sebuah kerugian? Dan ketika kita tidak membayarkan vidya adalah orang-orang yang tidak membayar vidya akan membayar 2 kali lipat pada tahun selanjutnya sehingga dia akan membayar lebih banyak hingga dia membayar lunas hutang puasanya. Kerugian untuk COVID-19 adalah kematian yang semakin banyak. Pertanyaan kedua adalah who atau siapa. Pada pertanyaan ini mendorong kita untuk mencari dan mengetahui siapa orang yang tidak paham dengan masalah yang terjadi. Siapa orang tersebut dilihat dari beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau bahkan lingkungan di mana mereka tinggal. Apakah dia penduduk desa atau kota? Dari informasi yang sudah didapat, akan kita mengetahui jawaban dari masalah. Misalnya, jika orang tersebut adalah perempuan, umurnya sekitar lebih dari 50 tahun. Dia tidak paham dan kekurangan pengetahuan tentang vidya karena orang tersebut sulit untuk mengakses informasi. Dan yang kedua, seorang yang tinggal di kota tetapi tidak menerapkan social distancing dan tetap berada di rumah untuk bekerja. Pertanyaan ketiga adalah kapan? Untuk mengetahui kapan terjadinya masalah tersebut, misalnya, dia tidak mengetahui cara dan aturan vidya. Pertanyaan when ini akan bermanfaat jika kita mengetahui kapan terjadinya masalah tersebut. Atau bisa juga Lia tidak mengetahui sejak 2 tahun lalu, sedangkan mungkin sosialisasi tentang vidya itu sendiri sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Pertanyaan kapan itu muncul ketika seseorang mulai tidak melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin sebelumnya ketika belum mendapatkan halangan itu, mereka tidak sadar tentang membayar vidya memiliki aturan.
Pertanyaan kapan juga menanyakan mulai dari kapan penyebaran COVID-19 masuk ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah where atau di mana. Pada pertanyaan ini lebih menjabarkan atau menceritakan di mana lokasi atau tempat terjadinya masalah tersebut. Misalnya, beberapa orang atau masyarakat di desa XYZ yang berlokasi di lereng Gunung A tidak mengetahui tentang cara atau aturan membayarkan fidyah. Ketika lokasi sudah diketahui di mana, jadi ternyata kebanyakan orang yang tidak mengetahui tata cara fidyah adalah masyarakat desa XYZ. Pada masalah COVID-19, di mana seluruh dunia sudah terkena dampak dari COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya adalah why, atau kenapa. Pada pertanyaan ini dapat diketahui alasan atau penyebab suatu masalah. Karena masalah yang terjadi bukan karena tidak ada sebab, tapi pasti ada penyebabnya. Dan di sini wajib menjelaskan apa sebab dari masalah yang ada. Kenapa sampai masyarakat tidak paham aturan fidyah dan apa yang dimaksud dengan fidyah? Mencari tahu kenapa masalah tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya? Atau karena kurangnya kepedulian masyarakat atau karena tingkat pendidikan yang rendah. Jadi pada pertanyaan ini akan mengetahui apa akar penyebabnya. Seperti yang sudah kita ketahui pada tahap design thinking, setelah tahap define adalah tahap ideat atau ide. Sedangkan ide didapat dari akar masalah yang ada. Pada masalah COVID, penyebaran karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID yang menjadi perhatian dunia. Pertanyaan terakhir adalah how atau bagaimana. Pada pertanyaan ini menjelaskan proses terjadinya masalah. Misalnya adalah, di sini kita menjelaskan bagaimana masyarakat tidak mengetahui tata cara fidyah. Misalnya pada awal dia tidak pernah berhalangan puasa Ramadan dan dia tidak perlu untuk membayarkan fidyah. Sedangkan pada 2 tahun terakhir dia memiliki halangan untuk berpuasa secara penuh, sehingga dia wajib membayarkan fidyah. Ketika dia seharusnya membayarkan fidyah tetapi tidak membayarkan karena kurangnya pengetahuan tentang fidyah, pada unsur pertanyaan how kita dapat mengetahui pelaku dan apa akar penyebab masalah yang terjadi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.